Definisi parabola. Parabola didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik P, X, Y pada bidang sedemikian hingga titik itu berjarak sama dari suatu titik tertentu yang disebut fokus dan garis tertentu yang tidak memuat fokus yang disebut direktrik. Unsur-unsur parabola. Yang pertama ada garis G disebut direktrik, kedua ada titik F, P, 0 disebut fokus, ketiga ada titik O, 0,0 disebut puncak atau vertex, keempat ada Fs disebut sumbu simetri, 5 Fs sama dengan 2P sama dengan parameter, 6 AB garis yang disebut latus rectum, tegak lurus sumbu parabola melalui titik F, panjang latus rectum adalah mutlak 4P. 7 ada FP sama dengan jari-jari fokus atau focal radius merupakan segmen penghubung fokus dengan suatu titik pada parabola. 8 ada tali busur fokus atau focal chord, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada parabola dan melalui fokus. Tiap titik pada parabola berjarak sama terhadap F dan direktrik. Ciri-ciri parabola. Yang pertama, tiap titik pada parabola berjarak sama terhadap titik fokus dan garis direktrik. Kedua, persamaannya berbentuk persamaan kuadrat. Ketiga, puncak berada di vertex. Dan keempat, jarak titik fokus ke direktrik sama dengan 2A. Melukis parabola. Melukis parabola dengan fokus F dan direktrik D harus mencari titik-titik P sehingga mutlak P aksen F per P aksen sama dengan 1, atau mutlak P aksen F sama dengan mutlak P aksen dengan titik P aksen adalah proyeksi titik P pada direktrik. Mencari titik-titik P secara geometris. Yang pertama, buat garis FD tegak lurus D dengan FD sama dengan sumbu X. 2. Dari titik 0 sama dengan titik tengah segmen DF tarik sumbu Y tegak lurus sumbu X. Jadi, 0 adalah suatu titik parabola karena OF sama dengan OD. 3. Selanjutnya buat garis L1, L2, L3, L4, dan seterusnya dari sebelah kanan titik O yang masing-masing tegak lurus DF dan memotongnya berturut-turut di titik A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Yang keempat, buat lingkaran dengan pusat di titik F dan jari-jari A1D yang memotong garis L1 di P1 dan P aksen 1, karena mutlak FP1 sama dengan mutlak FP aksen 1 sama dengan A1D sama dengan jarak P1 dan P aksen 1 masing-masing ke garis D, maka P1 dan P aksen 1 adalah titik-titik parabola. Yang kelima, buat lingkaran dengan pusat di titik F dan jari-jari A2D yang memotong garis L2 di P2 dan P aksen 2, maka P2 dan P aksen 2 adalah titik-titik dari parabola. Yang keenam, demikian pula dengan lingkaran masing-masing berpusat di F dan jari-jari A3D, A4D, dan seterusnya yang memotong garis L3, L4, dan seterusnya di P3 dan P aksen 3, P4 dan P aksen 4, dan seterusnya terletak pada parabola. Yang ketujuh, hubungkan titik 0 dengan titik-titik P1 dan P aksen 1 di mana I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka membentuk garis lengkung yang disebut parabola. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan parabola. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan persamaan parabola pada titik puncak 0,0. Nah, didapat rumus Y kuadrat sama dengan 4px. Di sana tuh bisa dilihat ya, di atasnya tuh ada EF sama dengan EG. Nah, akar dalam kurung X min P kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X plus P. Nah, supaya itu sama, maka kita kedua itunya dikuadratkan. Jadi seperti itu. Lalu didapatlah dalam kurung X min P itu 2 kali, jadi dalam kurung X min P dalam kurung X min P plus Y kuadrat. Nah, sampingnya juga sama, X plus P kuadrat itu jadi 2 kali ya. Nah, habis itu kita dikalikan, maka didapat X kuadrat min 2px plus P kuadrat plus Y sama dengan X kuadrat plus 2px plus P kuadrat. Nah, jika ada yang sama maka kita coret.
Nah, tersisalah Y kuadrat min 4px. Nah, jadi didapat persamaan parabola pada titik puncak 0,0 sumbu simetri Y sama dengan 0, parameternya P, titik fokusnya P,0, direktriknya X sama dengan min P. Baik, kita lanjut ke persamaan parabola pada titik puncak A, B. Nah, dengan rumus dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan 4P dalam kurung X min A. Nah, kita lihat di atasnya ya, ada EF sama dengan EG. Nah, itu akar buka kurung X min A tutup kurung min P tutup kurung kuadrat plus dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan dalam kurung X min A plus P. Nah, biar sama kita kuadratkan. Nah, kenapa seperti itu? Itu hasil kali dari yang di atas. Jadi didapat dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan 4P dalam kurung X min A. Jadi persamaan parabola pada titik puncak A, B, sumbu simetrinya sejajar sumbu X, parameternya P, titik fokusnya A plus P, B, direktriknya X sama dengan A min P. Jadi didapat rumus dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan 4P dalam kurung X min A. Nah, misalkan contoh soalnya gini, persamaan parabola yang mempunyai titik fokus 2,0 adalah, nah ini tuh persamaan parabola horizontal karena P F tuh titik fokusnya P,0. Nah, itu kan 2,0 ya, jadi P-nya itu di sumbu X. Nah, jadi langsung dimasukkan aja Y kuadrat min 4px. Nah, Y kuadrat sama dengan itu kan 4. Nah, P-nya itu 2. Nah, 2 kali 4 jadi 8. Nah, jadi Y kuadrat sama dengan 8x. Gitu. Terima kasih. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu contoh soal dari ratus rektum itu sendiri. Nah, di sini itu ada contoh soal, yaitu gambarkan grafik parabola dan carilah koordinat dari titik puncaknya dari persamaan direktrik parabola, yaitu 4y kuadrat min 25y sama dengan 0. Nah, digambarkan seperti pada gambar di samping. Kalian bisa lihat ya. Iya, untuk penyelesaian dari contoh soalnya sendiri, yaitu dari contoh soal 4y kuadrat min 25y sama dengan 0. Untuk menjawab soal ini, kita perlu menyederhanakan dulu dari persamaan 4y kuadrat min 25y sama dengan 0 itu menjadi x kuadrat sama dengan 25 per 4y. Nah, 25 per 4y itu diperoleh dari persamaan 4y kuadrat min 25y, dimana min 25y itu kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif 25. Lalu untuk memperoleh persamaan dari x kuadrat itu, kita harus memindah ruaskan 4-nya itu ke sebelah kanan menjadi x kuadrat sama dengan 25 per 4y. Nah, di situ diperoleh persamaan sederhana parabola, yaitu x kuadrat sama dengan 25 per 4y. Sehingga 4a sendiri yaitu sama dengan 25 per 4, atau a-nya sendiri yaitu 25 per 16. Maka di sini sudah jelas titik puncak berhimpit dengan titik 0,0 dan titik fokusnya sendiri yaitu 0,25 per 16. Koordinat titik fokus lactus rectumnya sendiri adalah 25 per 8, 25 per 16 dan min 25 per 8, 25 per 16. Nah, 25 per 8 nya sendiri itu diperoleh dari plus minus 2a sama dengan plus minus 2a dikali 25 per 16, yaitu sama dengan plus minus dari 50 per 16. Nah, 50 per 16 nya itu kita bisa sederhanakan lagi menjadi plus minus dari 25 per 8. Jika F nya itu 0,25 per 16, maka A nya itu lebih dari 0. Jadi direktriknya yaitu Y sama dengan min 25 per 16. Ya, lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang persamaan parameter parabola. Bentuk parameter persamaan parabola X sama dengan K1 T kuadrat
dan Y sama dengan K2T kuadrat. Dengan T-nya sendiri yaitu parameter dan K1 K2 yaitu konstanta yang tidak sama dengan 0. Nah, apabila kita lihat pada persamaan itu dan kita lakukan eliminasi terhadap parameter T itu, maka akan menghasilkan dua cara. Nah, cara yang pertama yaitu sama dengan K2 dikali X per K1 kuadrat, atau X kuadrat sama dengan K1 kuadrat per K2 Y. Nah, jika K1 kuadrat per K2 sama dengan 4A, maka X kuadratnya sendiri yaitu 4AY. Nah, cara yang kedua yaitu X sama dengan K1 dikalikan Y per K2 kuadrat, atau Y kuadratnya sendiri sama dengan K2 kuadrat per K1 X. Jika K2 kuadrat per K1 itu sama dengan 4A, maka Y kuadratnya sendiri yaitu 4AX. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, lanjut ke pemateri berikutnya. Selanjutnya mengenai pemakaian parabola, atau dinamakan juga sebagai gerak parabola karena lintasannya berbentuk parabola, bukan bergerak lurus. Contoh bentuk gerak ini dapat kita lihat pada gerakan bola saat dilempar, gerakan pada benda yang dilemparkan dari pesawat, dan gerakan pada seseorang yang melompat maju. Kita dapat melihat beberapa penerapan dari pemakaian parabola seperti jalannya lintasan peluru yang keluar dari senapan atau meriam atau juga alat penembak lainnya. Bila hanya dipengaruhi oleh gaya berat adalah berupa parabola seperti gambar yang pertama, melihat di lintasan seluruhnya melengkung atau berbentuk parabola. Selanjutnya, bila kita ingin pada gambar yang kedua, bila kita ingin menempatkan sumber cahaya dalam benda-benda yang berbentuk parabola, maka sumber cahaya itu harus ditempatkan pada koordinat titik fokusnya, sehingga akan paling terang bila dibandingkan dengan disimpan pada tempat-tempat lain. Hal ini disebabkan bila pada titik ditarik cahaya, maka sinar-sinar yang jatuh pada permukaan parabola akan dipantulkan masing-masing sejajar dengan sumbu simetrisnya seperti gambar yang kedua tersebut. Nah, adapun gambar yang ketiga, bila suatu jembatan atau jalan yang bergantung seperti kabel, maka walaupun mereka horizontal tetapi sebenarnya berbentuk parabola. Hal ini disebabkan berat dari pemisahan kabel tersebut seperti yang kita lihat. Garis lengkung itu parabolanya dan garis lurus itu dimisalkan jembatannya.